Pembangunan cinta. Pertemuan di debu proyek. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan pusat perbelanjaan baru, seorang gadis muda bernama Rani bekerja sebagai kuli bangunan. Tubuhnya ramping namun kuat. Wajahnya selalu dilapisi debu semen, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan luar biasa. Setiap hari ia memangkul semen dan memotong besi tanpa mengeluh, demi membantu ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Suatu sore, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan proyek. Dari dalamnya turun seorang pria berusia sekitar 27 tahun, tampan dan berwibawa. Arga Wijaya, pewaris perusahaan properti terbesar di kota itu. Ia datang untuk meninjau progres pembangunan pusat perbelanjaan miliknya. Saat Arga berkeliling, ia hampir terpeleset oleh material yang berserakan. Spontan, Rani menangkap lengannya agar tidak terjatuh. Arga terkejut, bukan karena hampir jatuh, tapi karena seorang gadis berdebu dengan tangan kasar bisa bergerak secepat itu. "Terima kasih," ucap Arga. Rani mengangguk singkat, kembali bekerja seolah kejadian itu tidak penting. Namun bagi Arga, sorot mata sederhana itu justru membekas. Ada sesuatu pada diri gadis kuli bangunan itu, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Dua dunia yang berbenturan. Arga kembali ke proyek beberapa hari kemudian. Entah mengapa hatinya tertarik untuk melihat Rani lagi. Tetapi ketika ia mencoba berbicara dengannya, Rani bersikap datar. Baginya, pria kaya biasanya hanya datang membawa masalah atau kesombongan. Ia terlalu sibuk mencari nafkah untuk peduli dengan urusan lain. Namun Arga tidak menyerah. Ia mengamati cara Rani bekerja, teliti, cekatan, dan selalu mendahulukan orang lain saat ada bahaya. Hal itu membuatnya penasaran. Mengapa gadis semuda itu bekerja di tempat seberat ini? Para pekerja lain menyadari perhatian Arga dan mulai membicarakannya. Ada yang mengejek, ada yang iri. Sementara itu sang mandor mulai bersikap kasar pada Rani, takut Arga mengira ia tidak bisa mengatur pekerja. Suatu siang, Rani ditugaskan memindahkan besi yang seharusnya diangkat oleh 3 orang. Ia hampir terjatuh sebelum Arga datang membantu. "Kamu bisa cedera kalau dipaksa seperti ini," katanya sambil menahan besi itu. Rani hanya membalas, "Saya bekerja untuk hidup, bukan untuk diperhatikan." Kalimat itu menampar Arga, membuatnya sadar bahwa dunia Rani penuh luka dan perjuangan yang tak pernah ia pahami. Awal kepedulian. Arga mulai mencari tahu tentang kehidupan Rani, bukan untuk mengasihani tetapi karena ia ingin memahami. Ia mendengar bahwa Rani merawat ibunya yang lumpuh dan 2 adiknya yang masih sekolah. Ia bekerja tanpa henti, bahkan mengambil shift tambahan saat malam. Tanpa sepengetahuan Rani, Arga mengatur agar pekerjaan di proyek menjadi lebih aman dan mandor tidak lagi semena-mena terhadapnya. Tetapi Rani marah ketika mengetahuinya. "Kamu pikir aku lemah?" ucapnya keras. "Aku hanya ingin membantumu," jawab Arga pelan. "Kalau mau membantu, jangan ubah hidupku tanpa izin." Kata-kata itu membuat Arga mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seorang gadis yang tidak ia kenal dekat menolaknya tanpa takut, tanpa sungkan. Namun anehnya, justru itulah yang membuat Arga semakin terpikat. Ia ingin mengenal sisi rapuh di balik ketegahan Rani, meski ia sadar itu tidak akan mudah. Bayangan masa lalu. Suatu malam, Arga melihat Rani duduk sendirian di dekat pos proyek, kelelahan dan menangis diam-diam. Ia hampir mendekat, namun menahan diri. Rani jarang menunjukkan kelemahannya. Keesokan harinya, mereka akhirnya berbicara lebih tenang. Rani menceritakan ayahnya yang meninggal akibat kecelakaan kerja, meninggalkan hutang yang harus ia tanggung. Ibunya jatuh sakit karena stres yang berkepanjangan. Arga mendengarkan tanpa menyela, dan untuk pertama kalinya, Rani melihat pria kaya itu bukan sebagai sosok sombong, tetapi seseorang yang benar-benar peduli. "Kenapa kamu baik sekali padaku?" tanya Rani. "Aku hanya ingin melihatmu tidak terluka," jawab Arga jujur. Hati Rani bergetar. Perasaan yang selama ini tidak pernah dia izinkan tumbuh. Namun bayangan masa lalunya membuat ia takut. Ia tahu hubungan seperti ini tak akan mudah. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Bibit cinta yang terlarang. Hari-hari berikutnya dipenuhi interaksi kecil yang membuat hati mereka semakin dekat. Arga sering membawa makanan dan memaksa Rani untuk istirahat. Rani meskipun awalnya menolak, mulai terbiasa melihatnya hadir setiap hari. Namun hubungan mereka menjadi bahan gunjingan. Para pekerja mulai mencibir Rani, mengatakan ia hanya mencari kesempatan. Di sisi lain, keluarga Arga mengetahui kedekatan itu dan menentangnya keras. "Kamu calon pemimpin perusahaan, bukan pasangan untuk seorang kuli," bentak ayah Arga. Arga terpojok.
Ia mulai sadar bahwa mencintai Rani berarti melawan dunia. Rani juga merasakan tekanan. Ketika ia melihat Arga dimarahi keluarganya, ia merasa bersalah. Suatu malam, Rani memutuskan menjaga jarak. "Kita tidak bisa begini. Dunia kita beda," katanya. Arga memegang tangannya. "Aku tidak peduli dunia, aku peduli kamu." Namun air mata Rani justru jatuh, karena ia tahu cinta tidak selalu cukup. Hujan yang memisahkan. Konflik memuncak. Keluarga Arga mengancam memutuskannya dari perusahaan jika ia tetap mengejar Rani. Para pekerja memperlakukannya buruk. Mandor diam-diam ingin menyingkirkannya karena cemburu dan merasa terancam. Hingga suatu hari terjadi kecelakaan. Rangka baja yang tidak terikat dengan benar hampir menimpa salah satu pekerja. Rani yang melihatnya berlari dan mendorong orang itu menjauh, tetapi dirinya tertimpa serpihan material yang jatuh. Arga berlari panik menghampirinya. Rani terluka parah di bahu dan kepalanya. "Rani, bertahan!" serunya sambil menggenggam tangannya. Di rumah sakit, Arga duduk di sampingnya semalaman. Saat Rani sadar, ia menangis. "Kenapa kamu selalu datang? Kamu hanya akan semakin disakiti karena aku." Arga mencengkram tangannya lembut. "Kalau itu harga untuk bersamamu, aku rela." Namun, semakin ia bersikeras, semakin Rani merasa dirinya hanya membawa kesengsaraan untuk pria itu. Pilihan terberat. Saat kondisi Rani membaik, Arga membuat keputusan besar. Ia meninggalkan perusahaan keluarganya dan berniat membangun usaha sendiri. "Aku ingin hidup dengan pilihanku sendiri, termasuk kamu." Namun keputusan itu justru membuat Rani ketakutan. Ia merasa Arga mengorbankan terlalu banyak. Pada malam itu, Rani pergi ke rumah Arga tanpa diundang dan berbicara langsung kepada keluarganya. "Aku tidak pantas untuk Arga. Aku mohon, jangan salahkan dia lagi." Ia lalu meninggalkan Arga tanpa penjelasan. Arga mengejarnya. Namun Rani tidak mau menoleh. "Mulai hari ini, anggap aku tidak pernah ada," ucapnya dengan suara bergetar. Rani memilih pergi demi kebaikan Arga. Meskipun hatinya hancur, Arga hanya bisa berdiri di tengah hujan deras, menatap gadis yang ia cintai berjalan menjauh tanpa pernah menoleh. Takdir mempertemukan kembali. Setelah berbulan-bulan berpisah, Arga membangun usaha konstruksi kecil yang perlahan berkembang. Ia bekerja keras, bukan untuk membuktikan sesuatu pada keluarganya, tetapi karena ia ingin menjadi pria yang pantas jika suatu hari bertemu Rani lagi. Sementara itu, Rani bekerja di proyek lain yang lebih kecil. Hidupnya tetap berat, namun ia bangga karena tidak lagi membebani Arga. Suatu hari, sebuah proyek renovasi sekolah mempertemukan mereka kembali. Arga sebagai kontraktor baru, Rani sebagai kuli bangunan proyek tersebut. Saat tatapan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi batas kasta, tidak ada dunia berbeda, hanya dua hati yang saling mengenali. Arga berjalan mendekat. "Aku masih mencintaimu." Rani menunduk, air matanya jatuh. "Aku juga tidak pernah berhenti." Arga menggenggam tangannya. "Kali ini, jangan pergi lagi. Kita bangun hidup dari dasar, bersama." Rani mengangguk, dan di antara debu proyek yang sederhana, cinta yang pernah retak kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.